Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini kita merenungkan satu tema yaitu makna khotbah di dalam ibadah. Kalau minggu lalu membahas tentang pengakuan iman rasuli kalau tidak salah ya. Nah, hari ini kita melihat tentang makna khotbah. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa khotbah itu adalah unsur yang penting di dalam sebuah ibadah. Karena khotbah itu adalah merupakan sebenarnya satu sentral di dalam sebuah ibadah yang kita lakukan, saudara-saudara. Karena memang khotbah itu boleh dikatakan mendapat satu porsi yang cukup banyak, cukup panjang di dalam sebuah ibadah. Dan kalau kita lihat khotbah, yaitu pemberitaan firman, memang itu menjadi salah satu hal yang sangat ditekankan oleh gereja-gereja Protestan, saudara, atau gereja Injili ya. Sehingga kalau kita melihat bahwa gereja Protestan itu, gereja Injili, itu memberikan porsi atau menekankan pemberitaan firman itu dengan durasi-durasi yang cukup panjang, saudara-saudara. Dan bahkan kalau kita lihat pemberitaan firman itu memang tidak hanya juga punya tempat di dalam khotbah sebenarnya ya di ibadah, tetapi juga di dalam setiap persekutuan seperti yang kita lakukan saat ini, baik di dalam persekutuan doa di gereja, termasuk persekutuan di rumah tangga, atau misalnya di dalam komsel, bahkan seringkali juga di dalam eh, perkumpulan atau pertemuan-pertemuan dalam meeting-meeting yang dilakukan di mana pemberitaan firman ini selalu menjadi sebuah unsur yang kita selalu harap selalu ada. Karena memang kita lihat firman ini menjadi sentral. Termasuk di dalam ibadah, saudara, kalau kita perhatikan, di mana sebenarnya firman itu mulai dari awal ibadah sampai selesai itu dipenuhi dengan firman. Baik dari nyanyiannya, isi daripada nyanyian itu adalah firman. Termasuk di dalam doa pun dituntun oleh firman. Misalnya di dalam doa pengakuan dosa, itu juga ada firman yang melandasinya. Bahkan termasuk sampai di dalam pengutusan, itu juga penuh dengan firman, saudara. Jadi kalau kita lihat ya, seluruh rangkaian ibadah itu dikuasai atau dipenuhi oleh firman. Nah, kita lihat khotbah itu juga menjadi salah satu unsur ya, saudara-saudara. Jadi kita lihat bagaimana firman itu mendapat porsi yang memang begitu besar di dalam ibadah. Nah, saudara, kalau di dalam awal-awal mungkin tahun 90-an saudara ya, atau 80-an itu waktu saya lahir saya mulai mengikuti orang berkhotbah, mendengar di gereja. Kalau zaman dulu orang bisa berkhotbah itu 1 jam lebih, saudara. Saya lihat di tahun-tahun 80-an, 90-an awal itu, apalagi misalnya kalau bikin KKR, saudara ya, mereka bisa KKR itu 3 hari berturut-turut. Saya dulu sering mengikutinya waktu saya kecil. Jadi di kampung-kampung, hamba Tuhan datang dari Medan, dari Jakarta, mereka bikin KKR di gereja-gereja di kampung, bisa 3 hari berturut-turut. Dan hari pertama mungkin sedikit orang, hari kedua lebih banyak, hari ketiga itu lebih banyak. Walaupun jam khotbah itu panjang, tapi mereka siap mendengarkan. Nah, saudara-saudara, ini kita lihat itu orang sangat haus ya, dengar firman, pingin hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan kita sangat bersyukur saudara ya, karena memang walaupun mungkin jamnya itu sekarang tidak selama yang dulu ya. Sekarang kalau kita lihat durasi khotbah itu hari-hari ini mungkin 30 sampai 45 menit. Dan kalau kita lihat di gereja kita, saudara, saya ingat saya dulu sebelum pandemi, saudara, saya mau persiapkan khotbah itu 6 halaman dengan font itu jenis hurufnya itu kalibri, saudara ya. Fontnya itu 12 dan kertasnya A4. Itu 6 halaman saya bikin. Tetapi setelah masuk masa pandemi, saudara, itu khotbah saya itu saya kurangi jadi 4 halaman. Dan sekarang ini khotbah yang saya khotbahkan itu setiap hari Minggu itu 4 halaman. Walaupun 4 halaman, tapi memang menyusunnya tetap lebih berat. Karena menyusun khotbah yang panjang itu jauh lebih gampang, saudara. Tapi makin pendek itu khotbah itu makin lebih sulit. Nah, itu sebuah tantangan tersendiri untuk setiap pengkhotbah karena memang tidak mudah, saudara ya. Makin pendek lagi itu makin lebih sulit lagi.
Nah, itu bagaimana supaya intinya itu bisa dapat. Nah, itu sangat-sangat tidak gampang. Tapi sangat bersyukur saudara ya, karena di gereja kita masih sangat mementingkan tentang pemberitaan firman. Pemberitaan firman itu menjadi sebuah sentral, baik di dalam ibadah, juga di dalam persekutuan yang kita lakukan. Di mana setiap kita masih punya dapat porsi waktu yang cukup baik di dalam mendengarkan firman. Masih punya dapat porsi yang cukup untuk kita boleh mengisi kebutuhan rohani kita dengan firman Tuhan yang diberitakan. Nah, saudara-saudara, kita sangat sedih ya dengan beberapa gereja tertentu sebenarnya justru mereka makin mengurangi porsi di dalam pemberitaan firman. Dan beberapa gereja kalau kita perhatikan saudara, pemberitaan firman Tuhannya itu pada akhirnya tidak lagi mencapai entah 30 menit. Itu sudah di bawah 10 menit saudara. Jadi apa yang lebih dipentingkan? Mungkin itu ritualnya saudara. Bahkan mungkin nyanyi-nyanyinya dan berbagai macam hal yang lain. Tetapi porsi pemberitaan firman itu dikurangi. Nah, saya kadang memikirkan itu kira-kira kalau porsi pemberitaan firman itu tinggal 10 menit saudara. Nah, kira-kira itu bagaimana? Nah, saudara-saudara, makanya kita sangat bersyukur ya. Gereja kita ya berharap gereja kita boleh terus setia menjaga di dalam spirit, di dalam waktu pemberitaan firman Tuhan. Yang kita masih gunakan itu 30 sampai 40 menit. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sentralitas firman itu begitu penting. Karena firman itulah yang sebenarnya menjadi sebuah pusat di dalam kita mendengarkan suara Tuhan, di dalam kita membangun kerohanian kita, di dalam kita bertumbuh, dan di dalam membangun jemaat Tuhan. Nah, saudara, memang sentralitas firman itu juga penting, tetapi juga saya sedikit mengamati saudara bahwa terkadang ada orang juga melihat pemberitaan firman seolah-olah yang penting tok di dalam ibadah itu hanya firman. Maksudnya apa saudara? Di mana sebenarnya ada orang-orang tertentu ya yang merasa bahwa yang penting saya dengar firman-Nya. Jadi nggak merasa seolah-olah nggak terlalu penting ikut ibadah dari awal sampai selesai. Seringkali terkadang kita dengar orang berkata, oh yang penting saya sudah dengar firman-Nya hari ini. Jadi seolah-olah panggilan ibadah dan juga tentang pengakuan dosa dan juga tentang sebuah rasa syukur kepada Tuhan dan juga setelah itu ada respon syukur, pengutusan dianggap seolah-olah nggak terlalu penting. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah bahwa sebenarnya seluruh elemen di dalam ibadah itu penting semuanya, saudara. Gak ada yang gak penting. Mulai dari panggilan ibadah. Karena Allah yang memanggil kita, Allah yang berinisiatif mengundang kita. Dan itu sudah sangat penting. Dan bagaimana peristiwa yang sangat penting undangan dari Allah ini kita lewati. Bagaimana kalau kemudian kalau kita lewati soal pengakuan dosa, saudara. Serta ini juga hal-hal yang terkadang jemaat atau kita umat Tuhan gak terlalu melihat esensinya, kepentingannya. Padahal begitu penting saudara. Pada saat kita mau menghadap Tuhan, betapa pentingnya kita rendahkan diri. Merendahkan hati kita. Meminta pengampunan supaya Tuhan memberi anugerah buat kita. Jadi saudara, bukan hanya khotbah, tapi dari awal ya. Mungkin nanti kapan kita boleh melihat itu kepentingan daripada elemen ibadah satu persatu punya kepentingan yang gak boleh kita lewati. Itu sebabnya kita terus dorong jemaat Tuhan. Jangan datang terlambat dalam ibadah. Bahkan jangan datang tepat waktu. Jangan datang lebih awal maksudnya. Kalau tepat waktu, kalau jam 7:30 berarti pas 7:30 datangnya saudara. Datang lebih awal, 15 menit minimal. Atau minimal 10 menit. Jadi kita mempersiapkan hati. Sehingga kita bisa masuk mengikuti mulai dari panggilan ibadah. Nah saudara, pemberitaan firman Tuhan bagi seorang pengkhotbah bukan hal yang mudah. Itu hal yang paling berat. Tugas berat seorang hamba Tuhan itu adalah berkhotbah. Menyusun khotbah, menggumulkan firman, memikirkannya, merenungkannya, membaca buku-buku tafsiran, dan banyak sumber digali, saudara itu tidak mudah. Itu butuh waktu berjam-jam. Satu khotbah, 1 minggu
belum tentu selesai. Khotbah terkadang 2 minggu baru bisa selesai satu khotbah. Dan khotbah di mimbar umum itu adalah khotbah yang paling berat. Karena kita dituntut jauh lebih maksimal lagi. Nah saudara-saudara, meskipun ini memang tugas yang sangat berat. Tetapi di dalam Alkitab kita juga melihat ini adalah satu tugas yang sangat mulia. Karena pemberitaan firman itu berarti seseorang yang dipanggil secara khusus. Hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus. Diberi satu keistimewaan oleh Tuhan. Menjadi wakil Tuhan. Menjadi penyambung lidah Tuhan. Menjadi pembicaranya Allah. Menjadi dutanya Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara, Paulus itu mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Inilah kehidupan daripada seorang hamba Tuhan, saudara. Yaitu adalah dipercayakan oleh Allah. Dipercayakan sebuah rahasia oleh Allah. Yaitu adalah pemberitaan firman Allah. Memberitakan tentang Kristus. Dan ini sesuatu yang mendatangkan sukacita luar biasa. Sehingga Paulus itu tidak malu dan tidak minder. Dan menyatakan identitasnya sebagai seorang hamba Kristus. Setiap orang hendaknya memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya setelah terus terjun dibentuk oleh Tuhan, saya menemukan sukacita luar biasa. Ketika melayani, ketika memberitakan firman Tuhan, ketika melayani, ketika berkhotbah, ketika mengajar, ketika memberitakan Injil. Karena di dalam pemberitaan Injil, di dalam pemberitaan firman, di situ kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja. Banyak hal-hal yang ajaib, banyak mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana firman yang memang benar-benar bukan dari kekuatan diri kita. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan bahwa perkataan kita tidak diberitakan dengan hikmat dan bijaksana manusia. Tetapi karena kekuatan dari Allah Roh Kudus. Dan kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan manusia. Tetapi itu karena pekerjaan Allah. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengubah orang. Saat orang bisa, hatinya bisa lembut. Hatinya bisa tersentuh. Hatinya bisa diubah. Hidupnya bisa ditransformasi. Dibawa untuk mengenal Tuhan. Saudara, itu hal-hal yang indah. Luar biasa. Nah saudara-saudara, ketika kita mendengar kesaksian seperti ini. Ketika dia berkata, saya dengar firman dari khotbah Anda. Saya bertobat, saya mengenal Tuhan. Saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dan sebagainya. Saudara, itu buah-buah yang terkadang kita nggak pikirkan. Tapi ada sukacita luar biasa. Nah saudara, itu yang Paulus katakan ya. Jadi memang di dalam melayani Tuhan itu sesuatu hal yang begitu indah. Dan salah satunya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 8-9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Luar biasa. Paulus itu mengarahkan kita, saudara. Untuk melihat bagaimana pelayanan di dalam memberitakan firman itu menyatakan kekayaan tentang Kristus. Sebuah rahasia dari Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Mempunyai rahasia yang perlu didengar. Sebuah berita. Berita keselamatan. Berita yang memberikan hidup. Berita yang mentransformasi. Dan itu sesuatu yang begitu mulia. Saudara, bersyukur setiap orang yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan. Karena memang diberi tugas yang begitu istimewa oleh Tuhan. Saudara, di dalam pelayanan yang spesial ini. Paulus itu mengatakan di dalam Kolose pasal yang ke-25.
pasal 1 ayat ke-25 sampai 29, saudara. Tapi saya baca dari ayat 28 saja, saudara. Dia berkata, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, ini perkataan Paulus itu luar biasa. Dia katakan, ini yang kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Jadi kita lihat bagaimana Paulus itu begitu concern sekali, begitu serius sekali, dan begitu all out, saudara, secara full hati, full tenaga di dalam dia melayani Tuhan. Saudara, kita akan melihat, lalu apa gunanya firman Tuhan? Di dalam kita mendengar baik khotbah-khotbah, renungan-renungan yang disampaikan. Nah, saudara, Paulus mengatakan bahwa guna daripada firman Allah di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32, saudara. Di sini Paulus itu mengatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara, apa gunanya firman? Di dalam perkataan Paulus, sebelum dia berpisah atau pada saat perkataan perpisahannya dengan jemaat di Efesus, dia berkata, firman itu, saudara, gunanya apa? Itu firman berkuasa membangun jemaat Tuhan. Jadi kenapa ada pemberitaan firman Tuhan? Apa pentingnya? Apa kepentingannya sebuah pemberitaan firman di dalam sebuah gereja Tuhan? Saudara, salah satu gunanya, saudara, itu adalah untuk membangun jemaat Tuhan. Untuk menghidupkan jemaat Tuhan. Untuk menolong jemaat Tuhan. Betul-betul bisa berakar, bisa bertumbuh, bisa berbuah di dalam Tuhan. Untuk menolong jemaat Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Bisa berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan bisa mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam hidup ini. Surah firman Tuhan kita tahu itulah yang sebenarnya memberikan kehidupan. Mendatangkan kehidupan yang kekal. Mendatangkan damai sejahtera di dalam hati yang mendengarkan. Itu yang mendatangkan iman, saudara. Karena iman timbul itu dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kepentingan daripada pemberitaan firman itu untuk membangun jemaat Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi di dalam pemberitaan firman, di sana kita bisa menyaksikan bagaimana firman mengajar kita. Mengajar kita dari seluruh aspek kehidupan. Firman mengajar kita dalam hal keluarga. Dalam bulan Juli ini kita bicara banyak soal keluarga. Dan firman banyak sekali bicara soal keluarga. Dari pasal 1 sudah bicara soal keluarga. Dan sampai kitab Wahyu. Banyak hal bicara tentang soal keluarga. Itu baru satu aspek. Bicara soal misi. Juga dari pasal 1 Kejadian. Juga sudah bicara soal misi Tuhan. Dan sampai pada kitab terakhir. Jadi saudara, banyak sekali aspek ketika firman Tuhan mengajar kita. Bagaimana kita berdoa. Bagaimana kita melayani. Dan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan benda, dengan hal-hal lainnya. Firman itu begitu jelas. Memberi arah. Memberikan terang buat kita. Sama seperti yang Mazmur 105 itu mengatakan. Firman itu bagai pelita. Terang bagi jalan kita. Jadi betul-betul menerangi kita. Saat kita di dalam kegelapan. Firman itu menjadi terang. Menjadi suluh. Sehingga kaki kita tidak tersandung. Kita tidak terjatuh. Tapi kita ditolong. Bisa berjalan di jalan yang benar. Nah saudara, firman mengajar. Firman itu menyatakan kesalahan. Kita manusia terkadang merasa diri orang benar. Merasa diri tidak punya kesalahan.
Tapi saat kita bergaul dengan firman, saat kita dengar khotbah, saat kita baca firman Tuhan, kita mulai disadarkan betapa berdosanya kita. Saudara Paulus yang dulu merasa dirinya paling benar. Dia merasa sudah berjalan di dalam jalan Allah menurut pikiran dia. Tapi kemudian setelah dia mengenal Kristus, dia baru tahu dirinya paling berdosa. Bahkan 3 kali dia menyebut dirinya orang yang paling berdosa, orang yang paling hina. Kenapa saudara? Dia makin kenal firman, makin dekat dengan Tuhan, dan makin melihat dirinya yang tidak layak. Makin melihat dirinya betapa bobrok, makin melihat dirinya perlu ditolong, perlu dibantu oleh Tuhan, dikuatkan oleh Allah Roh Kudus. Saudara, itulah orang yang dekat dengan Tuhan, yang rohani, saudara. Itu makin melihat diri, semakin tidak layak di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan menolong kita. Dia makin menyatakan kesalahan kita. Dan firman Tuhan makin membukakan kepada kita betapa sucinya Tuhan Allah kita. Betapa mulianya Allah kita. Dan betapa hidup kita ini untuk kita berikan kepada Tuhan. Saudara, firman Allah memperbaiki kelakuan kita. Banyak hal di dalam kehidupan kita tidak benar. Dalam kita tindak tanduk kehidupan kita. Tapi firman Tuhan terus menolong, terus mengingatkan kita. Jadi pemberitaan firman luar biasa, saudara. Dan firman itu mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi luar biasa kalau kita lihat memang firman Allah itu adalah kebenaran yang menghadirkan kemerdekaan. Menolong kita untuk tidak menjadi hamba dosa, tapi menjadikan kita sebagai hamba kebenaran. Saudara, di dalam Mazmur 19 ayat 7 sampai 11, nanti saudara boleh baca ya. Tapi di sana digambarkan firman Tuhan itu luar biasa. Firman itu menyegarkan jiwa. Firman itu memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Firman itu begitu menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Firman itu lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara, itu kebenaran dari Tuhan itu begitu manis, begitu indah. Nah saudara, pengertian dan pemahaman akan firman begitu penting dalam hidup kita. Nah, kita sangat bersyukur kita terus diperhadapkan baik di dalam khotbah-khotbah, hari Minggu termasuk dalam persekutuan. Kita banyak sekali boleh dikatakan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan boleh dikatakan setiap hari itu selalu ada kesempatan yang baik kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bahkan khotbah-khotbah terbaik pun tidak hanya kita dengarkan di dalam gereja. Di dalam YouTube juga banyak khotbah-khotbah terbaik yang membangun iman kita. Tetapi masalah paling pentingnya apa, saudara? Nah, ini saya mau sharingkan sedikit. Apa yang paling penting? Yaitu adalah tentang respons kita pada firman. Apa yang perlu kita lakukan setelah mendengarkan firman? Saudara, saya melihat di dalam 2 Timotius ya. Itu dikatakan bahwa sebenarnya banyak akan datang waktunya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 5. Di sana dikatakan akan datang waktunya. Waktunya apa, saudara? Itu waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara, ini zaman ini sudah terjadi. Dari mana orang-orang itu sudah tidak lagi mau mendengarkan kebenaran. Tapi justru mereka mencari orang-orang yang memang bisa mengenakan di telinganya. Bukan kebenaran yang dia cari. Tetapi kebenaran menurut keinginannya sendiri. Kebenaran dari ukuran diri sendiri. Bukan kebenaran Allah. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, kita sudah melihat. Di zaman ini justru orang kecenderungannya ke sana.
Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memang perlu berhati-hati. Oleh karena jangan sampai kita ini hanya menjadi sekedar pendengar atau menjadi seorang pengkonsumsi daripada firman. Karena tidak cukup kita hanya sampai di level itu, saudara. Yakobus itu mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, inilah sebenarnya ujung terakhir daripada setiap pemberitaan firman dan respons yang harus diberikan oleh setiap yang mendengar, yaitu adalah melakukan. Di dalam Yakobus itu pasal 1 ya, ayat 22, 25, itu ayat 23-nya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, ya, seperti orang bercermin katanya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi lupa, saudara ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara melakukan. Dan tentunya ini berlaku untuk kita semua. Termasuk untuk saya secara pribadi. Dan untuk kita semua umat Tuhan, murid-murid Kristus, pertumbuhan baru terjadi ketika kita berkata, aku mau melakukan. Nah saudara, beberapa hal yang ingin saya coba semacam tips saudara ya. Yaitu mendengar khotbah dengan benar. Itu penting. Melatih pendengaran kita untuk mendengar khotbah. Karena saudara, khotbah itu enggak seperti kita mendengar atau menonton film. Kalau nonton film itu banyak sekali ininya. Tapi kalau khotbah itu terkadang satu arah. Misalnya saya bawa renungan ini saudara, saya tidak pakai PowerPoint. Saudara hanya melihat saya secara khusus. Jadi itu butuh latihan saudara. Latihan mendengar. Nah di Seal Yachts yang waktu itu HP itu dikumpulkan. Untuk membantu supaya mereka bisa dengar khotbah firman. Nah terkadang HP ini saudara kalau kita nggak hati-hati, mencuri firman. Itu menjadi alat setan yang seperti dibahas di dalam Matius itu 4 orang jenis yang mendengar firman. Salah satunya apa? Setan mencuri. Dan setan bisa pakai HP kita. Sehingga firman akhirnya kita nggak ingat, nggak dengar sama sekali. Kita lebih asik dengan chat-chat atau Facebook, Instagram, dan sebagainya. Saat dengar khotbah. Jadi hati-hati, saudara. Lalu menyerap secara intelek, secara jiwa, dan rohani. Itu yang perlu kita lakukan, saudara. Lalu mematikan sikap, ya, mematikan sikap mudah lupa. Karena umumnya, saudara, ya kita dengar khotbah, mungkin di dalam gereja masih ingat, tapi keluar pintu gereja lupa semua. Kadang-kadang tanya anak sekolah minggu, cerita apa lo sehari ini? Gak tahu ya, lo cerita apa tadi, udah lupa udah kan. Jangankan anak sekolah minggu, kita pun orang dewasa. Khotbah minggu apa ya? Udah lupa, udah gak tahu khotbahnya apa. Nah saudara-saudara itu perlu mematikan sikap mudah lupa. Termasuk sikap suka mengeluh saudara. Pada saat mendengar firman. Aduh pengkhotbahnya ini apa sih? Kemana dia ini ya? Kadang-kadang kita suka mengeluh ya saudara. Suka bersungut-sungut. Aduh kalau dia yang khotbah lagi udah susah nih. Si A lagi yang khotbah. Waduh Musa Felix lagi nih yang khotbah nih. Aduh udah pusing dah. Nah saudara sikap bersungut-sungut ini kita perlu belajar saudara bagaimana. Saya jujur saudara ya, saya belajar terus menikmati khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Karena kita masing-masing punya karunia. Tetapi saya hanya memikirkan satu hal. Bahwa sebenarnya masa sih nggak ada satu kalimat, 2 kalimat, 1 kata itu yang bisa memberkati kita dari firman yang kita dengar. Masa nggak ada sih? Terkadang sebenarnya ya, khotbah yang bagus pun kalau hati kita nggak siap, maka nggak mendarat dan nggak mentransformasi.
Di zaman Tuhan Yesus khotbah luar biasa. Tapi yang ikut Tuhan berapa orang, saudara? Sampai Tuhan bilang yang kamu cari itu bukan aku, tapi makanan. Akhirnya tinggal murid-muridnya yang tersisa. Dia khotbah di hadapan ribuan orang. Hati mereka tidak siap terhadap firman. Jadi kesiapan hati kita begitu penting. Jadi saudara, mari hidupi sikap yang menjadi batu loncatan sebagai pendengar firman yang bagaimana? Yaitu adalah rendah hati. Kita perlu rendah hati. Kita perlu mau diajar, mau belajar, dan tekun melakukan. Saya percaya orang-orang seperti ini akan menuai buah dan pertumbuhan rohani. Dan hidup yang terus ditransformasi. Ketika punya sikap kerendahan hati. Mau diajar, mau belajar, dan mau melakukan firman Tuhan. Mari semangat melakukan firman Tuhan.